Ya, jadi ciri utama orang yang punya mental namanya scarcity mentality atau mental miskin, mental serba berkekurangan itu adalah SMS itu. Itu ciri orang yang mentalnya kekurangan? Iya. Oke. Jadi karena dia merasa bahwa kalau orang dapat bagian lebih gede, berarti bagian saya lebih kecil. Karena kue ini kalau dia dapat banyak, saya dapat sedikit. Mantap ini, sumpah. Kebalikannya adalah mental abundance mentality. Mental kaya, mental berkelimpahan di mana ada lebih dari cukup untuk semua orang. Jadi kalau dia senang nggak harus bikin saya susah. Kalau dia dapat banyak, saya pun bisa dapat banyak gitu loh. Nah, masalahnya itu katanya Mas tadi, dalam masyarakat di mana kebanyakan orang punya scarcity mentality, mental miskin, mental serba kekurangan, itu yang terjadi, serba iri dan dengki. Lihat orang seneng. Nah, makanya kita bikin training abundance. Kenapa namanya abundance, keberlimpahan? Ya karena itu. Karena kita ingin orang itu punya hati, punya mental, punya pikiran yang serba berkelimpahan. Nah, katanya jalan hidup seseorang itu juga dipengaruhi oleh tabungan-tabungan energi yang dia miliki gitu. Ketika kemudian minus, itu ya memungkinkan dia sakit-sakitan, bahkan katanya meninggal lebih cepat karena dia apes dan seterusnya gitu. Sementara ketika tabungan energi itu melebihi batas minimum gitu, itu sering terjadi keajaiban-keajaiban di dalam hidupnya, termasuk ya kita bisa ngomong soal rezeki dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana resolusi pandang Mas Faiz terkait dengan hal ini? Monggo, Mas. Ya, tabungan energi itu kan istilah lain dari tabungan amal kita gitu, Mas ya. Kalau dalam dunia tasawuf sawab atau apa gitu mungkin ya. Dalam orang India mungkin bilang karma gitu. Karma, oke. Ya, jadi ya memang hidup itu selalu adil pada akhirnya menurut saya ya. Mungkin kelihatannya kok saya nggak adil, saya udah berbuat baik tapi kok masih begini. Enggak, pada akhirnya itu adil. Karena ya itu, apapun yang kita lakukan kan seperti nabung energi. Tinggal yang lakukan positif, energi positif, yang negatif, energi negatif. Nah, seringkali kalau kita nabungnya makin lama, bunganya makin besar gitu kan, Mas. Panennya makin banyak. Kalau kita nanam tomat ya 3 bulan panen. Tapi nanam durian bisa 10 tahun. Nah, makanya nggak selalu kita itu nabung. Kok saya udah berbuat baik lama, kok kayaknya nggak dapet-dapet. Tenang, mungkin Mas sedang nabung durian. Panennya 10 tahun. Oke. Itu. Sementara kalau saya baru nabung enak, saya baru berbuat baik langsung dapat kontan. Ya jangan seneng duluan, belum tentu itu bagus. Mungkin ya itu sedang nanam tomat, langsung panen gitu. Ya. Tapi satu aja yang harus diingat bahwa semuanya nggak akan kemana-mana, pasti balik ke kita. Kalau dalam orang Islam bilang fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti balik gitu. Pada akhirnya, kalau dalam orang India bilang itu karma itu pasti akan ngejar kita kemanapun kita berada. Dan kalau nggak lunas di dunia, ya di akhirat nanti dapatnya. Jadi saya kira fokus saja nabung terus. Saya punya teman namanya Pak Hamid itu sangat yakin dengan ini. Jadi saya bilang pokoknya aku ini kerja niatnya untuk nabung energi tadi itu. Kalaupun aku nggak dihargai sama bosku misalnya, pada akhirnya pasti balik ke aku kok. Dia sangat yakin itu. Dan dia ngingetin orang-orang yang kalau misalnya mungkin dia istilahnya makan gaji buta begitu ya. Istilahnya dia kerja dikit dapat banyak gitu. Dia bilang hati-hati karena pada akhirnya kamu harus bayar juga itu. Kalau ternyata kamu nabungnya dikit kok dapatnya banyak di awal, hati-hati nanti bayar di belakangnya yang repot nanti. Dan itu kadang-kadang kena anak cucu kita, Mas. Jadi bisa jadi yang dapat bayaran bukan kita, bisa jadi anak cucu kita. Karena memang saya bukan termasuk orang yang percaya namanya dosa bawaan ya, tapi saya percaya bahwa orang akibat dari dosa kita atau perbuatan baik kita itu pada akhirnya bisa kena anak turun kita. Dulu di Jerman tahun 80-an itu ada ibu-ibu banyak yang melahirkan bayinya cacat mental. Diusut sama dokter ternyata
banyak ibu-ibu yang ketika hamil itu depresi, dia minum obat antidepresan digabung sama alkohol. Nah itu yang berdosa, yang salah kan ibunya, yang nanggung anaknya. Jadi kalau kita hidup dengan obat seperti itu jadi enak, Mas. Jadi kita pokoknya berbuat baik terus saja, kalaupun nggak dapat hasilnya sekarang ya pasti akan dapat nantinya. Semakin lama ditabung semakin gede. Kalaupun nggak kena kita, kena anak cucu kita. Kalaupun nggak di dunia, pasti di akhirat. Sebaliknya juga, kalau berbuat buruk, pasti panen. Ngunduh uoing pakarti, katanya orang. Uoing pakarti, katanya orang Jawa ya. Nah, ini kan agak relate juga di tengah-tengah masyarakat kita ketika kemudian, loh, dia itu loh keturunan orang biasa, tapi kok bisa seperti itu gitu. Oh pantas dulu orang tuanya rajin tirakat, rajin berbuat baik dan seterusnya, kan sering Mas ya ada fenomena seperti itu. Itu berarti menjawab apa yang kita bahas itu ya? Oh iya, saya sangat meyakini sekali ya. Saya itu menurut saya bisa hidup senyaman ini karena mungkin tirakatnya orang tua saya, kakek saya. Ya mungkin beliau belum panennya di saya. Lah makanya sekarang giliran saya mentirakati anak cucu saya kan. Kemarin sih tadi pagi saya bilang gitu, Mas, anak sampean yang pertama dulu kan ditirakati. Saya puasa 41 hari itu. Anak saya yang pertama itu, akhirnya sekarang dia kuliah di Toronto. Dapat beasiswa, itu ada sendiri 5 miliar tuh Mas. Tirakat 40 hari? Iya, jadi saya dulu pertama kali pengantin baru sama saya itu nggak bisa berhubungan sama saya. Iya. Dia selalu kayak ketakutan gitu. Akhirnya ke guru saya dibilang, udah kamu puasa dulu. Untung kamu belum berhubungan, dia bilang gitu. Jadi saya puasa 41 hari. Baru bisa berhubungan dengan suami istri, terus jadilah anak saya yang pertama itu. Lah anak kedua ketiga saya belum sempat, mungkin terlanjur udah sibuk, udah nyaman begitu kali ya. Nah akhirnya saya bilang, anak kedua ketiga belum, nggak adil. Makanya sekarang ya anak pertama gampang tuh, kita nggak usah ngapa-ngapain, dia tuh udah kayak soleh sejak lahir dah, udah baik terus itu sampai sekarang. Sementara kedua ketiga ini kan juga perlu Mas, biar mereka nggak struggle gitu. Iya nanti nunggu. Karena harus cuma 2 bulan tuh sama guru saya, cuma Muharram sama Rejab. Nah, konsep-konsep tirakat seperti itu bisa nggak Mas Faiz dimodifikasi gitu? Misalnya gitu ya, kita yang sudah nyaman gitu ya, malas tirakat gitu. Mending aku misalnya punya rezeki lebih gitu ya. Terus kemudian kita kasihkan ke orang yang hidupnya sangat menderita gitu. Terus kemudian tabungan energinya kita dedikasikan untuk perkembangan dan jalan hidup si anak kita, itu gimana Mas Faiz? Ya sangat bisa kan, bentuk tirakat yang paling tinggi menurut saya ya berkhidmat pada hamba Tuhan yang lain kan. Iya, Syekh Abdul Qadir Jailani kan bilang jalan mencari jadi kekasihnya Allah itu ada banyak. Tirakat ada banyak, tapi yang paling cepat, paling gampang adalah berkhidmat pada hambanya, pada hamba Tuhan yang lain. Itu yang paling bagus. Bisa tabungan energi yang paling besar gitu Mas. Cuman kan dulu kalau kita kan belum mampu banyak ya. Ya sudah tirakatnya itu dulu. Oke. Saya pun sekarang udah jarang tirakat dalam arti untuk pribadi, misal puasa atau zikir atau sholat malam itu ya kayak zaman muda dulu memang. Tapi kata guru saya, enggak apa-apa, karena tirakatmu sekarang itu beda. Tirakatmu sekarang itu ya berkhidmat pada hamba Allah yang lain, terutama yang susah-susah itu. Tapi kan terkesan agak agak transaksional gitu kita sama Tuhan gitu. Tuhan, aku melakukan kebaikan ini, aku tukarkan nanti supaya ini. Dan bagaimana apakah itu memang bagian dari fase yang harus, atau gimana Mas Faiz? Ya untungnya kita punya Tuhan tuh maha pengertian. Jadi tukar mic Mas, tukar mic ya, yang kecil. Yang ini? Yang kecil ya. Untungnya Tuhan itu maha pengertian gitu ya. Iya, maksudnya pengertian bagaimana Allah itu memperlakukan hambanya sesuai level spiritualnya, Mas. Ya kalau emang levelnya masih transaksional ya tetap diterima. Kan ada 3 level kan. Ada yang level yang karena takut kan gitu. Ya diterima, makanya ada ayat-ayat tentang neraka itu kan untuk orang yang level spiritualnya masih anak-anak yang memang nggak mau berangkat kalau nggak ditakut-takuti kan begitu. Iya.
Ada yang kedua, level transaksional, level pedagang yang nggak mau berbuat baik, kalau tidak ada balasannya, maka sediakan surga. Tapi ya mudah-mudahan kita masuk level itu terus ya, naik-naik. Ya, harusnya kan masuk level cinta, di mana nggak ada pamrih lain selain karena cinta. Tapi itu alhamdulillah Tuhan itu ya maha pengertian. Nggak akan memperlakukan hambanya sesuai dengan standar dia, tapi standar hambanya masih level mana sih? Ya kamu gitu tidak apa-apa. Yang penting berbuat baik. Kan gitu, daripada berbuat jahat. Iya. Jadi konsep tirakatnya kalau misalnya kayak puasa gitu, kalau Mas Faiz kan sebelum anak itu lahir gitu, meskipun itu sudah lahir juga bisa, dan bisa nggak itu diijazahkan secara umum gitu? Ya masih sangat bisa, sepanjang kita hidup ya kita mestinya harus selalu tirakat ya. Dan itu anak-anak kita akan kena efeknya kok Mas. Bahkan saya itu percaya pada apa namanya, saya yakin bahwa orang tua itu kalau lakunya udah bener, nggak usah banyak menasihati anak. Nasihatnya lakunya itu. Oh, nasihatnya lakunya kita itu ya? Itu kan nasihat yang paling keras Mas. Iya. Karena kelakuan kita itu berbicara jauh lebih keras daripada nasihat kita, daripada omongan kita. Kelakuan kita bicara lebih keras ketimbang omongan kita, gitu. Nah, sementara ada orang tua nggak mau punya laku bener, pengennya nasihati terus, ya bosen anak-anaknya, susah. Loh, saya ini belajar parenting sampai punya sertifikasi, sampai ke Amerika dan lain-lain kan. Bidang saya dari kuliah itu dulu namanya Family Science and Human Development. Jadi memang tentang masalah keluarga. Tapi kalau saya ditanyain apa hal paling penting supaya punya anak yang baik, satu aja, kita sendiri jadi orang baik, titik. Kita sendiri jadi orang baik. Insya Allah nanti anak-anak kita akan ngikut. Kalaupun dia sempat nakal, sempat remaja, masih uling begitu, nanti akhirnya jadi orang baik. Kalau kita sendiri orang baik ya. Yang susah itu kalau kita gupum ingin mengubah anak kita, tapi nggak mau mengubah diri kita sendiri, lah itu yang repot. Susah itu. Berarti ketika kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, even itu adalah anak, pasangan hidup, keluarga, pertama kali yang harus diubah, yang harus diberesin adalah respon di dalam yang harus diubah. Loh iya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Dan bagian dari diri kita yang mana yang perlu dirubah gitu. Kan ada banyak nih. Kita harus mengubah diri kita. Apaan yang saya rubah gitu. Dua, karakter sama kompetensi. Karakter itu akhlak, kebaikan hati, siapa diri kita, who you really are inside. Kompetensi ya apa yang bisa kita lakukan. Nah, dua itu kita lakukan, kita layak untuk dipercaya, trustworthy. Lah itu dua itu yang perlu kita rubah pertama-tama. Kenapa kok saya punya anak-anak kayak gini ya? Yang pertama, apa saya udah baik secara karakter. Yang kedua, apa saya udah punya ilmunya untuk bagaimana parenting, kompetensi. Nah, baru nanti yang ketiga itu baru hubungan kita dengan anak itu. Itu namanya bikin tabungan emosi. Rekening emosi. Rekening emosi, emotional bank account katanya Stephen Covey. Nah itu, begitu tiga itu kena, wis 80% masalah anak kita beres sudah. Satu, perbaiki diri di level karakter. Kedua, perbaiki diri kompetensi ilmu. Yang ketiga, perbaiki hubungan dengan anak. Sudah kelar. Sisanya itu Anda nggak perlu banyak ngomong, anak akan ikut kita. Konkretnya gimana? Memperbaiki diri di level emosi, terus kemudian hubungan dengan anak, kompetensi itu konkretnya biar langsung bisa diterapkan teman-teman. Dulu ya gampang, kalau Anda pejabat jangan korupsi gitu. Oke. Kalau Anda guru ya jadilah guru yang baik. Karakter Mas, karakter kan simpel, masa perlu penjelasan? Artinya jujur ya, berintegritas, jangan nyolong, jangan dolimin orang, jangan melanggar haknya orang, itu namanya karakter. Yang kedua kompetensi, ya perbaiki terus ilmunya tentang parenting, tentang banyak hal ilmu kehidupan kayak gini, ngaji rasa. Ini kan ilmu juga. Nah, begitu kita mencapai level karakter kompetensi memadai, kita menjadi orang namanya trustworthy, layak dipercaya. Tapi belum terpercaya, masih layak dipercaya. Belum trusted, masih trustworthy. Karena untuk dari trustworthy menjadi trusted itu perlu namanya track record, perlu namanya tabungan emosi. Kita harus bangun hubungan dengan orang-orang ini. Nah, ada 17 macam tabungan emosi katanya Stephen M.R. Covey dalam bukunya The Speed of Trust. Dia bilang kalau Anda pengen trusted,
Pertama, Anda dulu layak dipercaya. Setelah Anda layak dipercaya, Anda bangun hubungan dengan orang itu supaya dia benar-benar percaya sama kita. Mas Hendra kan belum percaya sama saya sampai Mas Hendra mungkin ada hubungan dengan saya, kemudian oh Pak Faiz ternyata begini ya. Kalau janji ditepati kayak gitu ya. Nggak ngomong kejelekan saya di depan orang banyak gitu kan. Loyal to the absent, kemudian apa lagi? Kalau salah kita minta maaf, orang lain salah memaafkan, memahami orangnya, terus nggak banyak rahasia, artinya transparan. Itu ada 17 macam tabungan emosi yang membuat orang makin lama makin percaya sama kita. Nah, 3 itu Anda penuhi, kawan-kawan. Nggak hanya dengan anak, dalam semua hubungan antar manusia beres. Yes. Karena namanya the speed of trust. Orang itu kalau udah percaya, semua jadi mudah, semua jadi cepat, semua jadi murah. Begitu udah nggak percaya, jadi lama, jadi ribet, jadi mahal. Apapun itu. Kalau saya bilang low trust society. Gara-gara kita nggak saling percaya, akhirnya jadi repot. Low trust society itu jadi apa? Kalau sandal aja jadi harus dimasukin ke kota, jadi lama, jadi ribet. Mau naik pesawat aja jadi akhirnya pemeriksaan macam-macam. Kenapa? Karena low trust, karena kita nggak percaya sama orang. Tapi begitu semua serba percaya, jadi cepat, jadi murah, jadi mudah. Ada orang telepon sama saya, Pak Faiz, boleh nggak utang 50 juta? Oh iya, saya transfer langsung. Kenapa? Karena saya tahu orangnya gitu. Trusted gitu loh. Tapi kalau coba nggak trusted, 2 juta aja kita usut. Oh iya. Itu nggak? Sebentar, bayarnya kapan? Gitu. Jadi ribet. Nah, untuk supaya trusted itu menjadi al-amin, kalau gelarnya Nabi, 3 itu harus dilewati. Karakter harus benar, kompetensi harus benar sehingga layak dipercaya. Yang ketiga, bangun tabungan emosi sehingga trusted. Nah, begitu trusted, selesai, semua jadi gampang. Itu berlaku dengan anak, dengan pegawai, dengan orang lain, dengan rekan bisnis, dalam semua hubungan antar manusia. Kita memiliki atau membuat situasi di mana semuanya dengan kehadiran kita itu menjadi aman gitu ya, dan orangnya disebut sebagai amanah, doanya amin gitu. Gelarnya al-amin. Al-amin gitu. Nabi ya. dulu begitu gelarnya. Oke. Nah, mudah-mudahan tapi gini Mas Faiz, langkah yang kita lakukan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk memperbanyak rekening emosi kepada anak dan kepada istri itu konkretnya gimana? Nah itu, membangun ada namanya tabungan emosi ada 17 ya. Yang pertama, kalau janji ditepati. Janji ditepati. Dan janji itu makin susah ditepati, makin gede tabungan emosinya. Bikin percaya. Saya udah pernah sampaikan waktu udah. Saya di Kuala Lumpur sama anak saya itu. Yang kedua, sosis tuh ya? Ya, yang kedua pahami orangnya. Karena kalau kita nggak memahami orangnya, kita berusaha berbuat dengan dia disalahpahami nanti. Iya. Ada namanya teori 5 bahasa cinta gitu kan ya. Ada teori namanya hot buttonnya orang itu apa. Jadi jangan perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, ada Gium bilang perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, disebut dengan the golden rule, aturan emas. Saya nggak sepakat dengan itu. Karena bagi saya yang benar bukan aturan emas, bukan golden rule, tapi diamond rule. Diamond. Nah, itu lebih mahal ya. Maksudnya apa? Perlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Kenapa? Karena saya dan dia kan beda. Saya seneng sop buntut, tapi kan saya nggak punya kolesterol. Dan dia mungkin kolesterolnya tinggi, saya kasih sop buntut karena saya seneng sop buntut. Belum tentu dia seneng. Kenapa membunuh saya atau gimana? Saya nggak boleh makan sop buntut mas. Gitu. Jadi harus tahu orangnya gimana, pahami orangnya. Kemudian loyal to the absent, setia pada yang tidak hadir, yang nggak gosipin dia. Pantang ngomong kejelekan orang itu kalau orangnya nggak ada, kecuali mau cari solusi ya. Kecuali mau cari solusi, sekedar untuk ngomong kejelekannya enggak. Karena kalau kita backbiting, gigit dari belakang, itu kita melakukan namanya karakter suicide, bunuh diri karakter. Saya ngomong ke Mas Hendra, Mas hati-hati loh dengan orang ini gini. Mas Hendra lihat saya bagaimana? Saya nyeritakan kejelekan orang, saya melakukan karakter assassination, pembunuhan karakter dia ke Mas. Yang terjadi karakter suicide, Mas. Jelek. Mas Hendra lihat saya, Pak Faiz kok gitu ya? Jangan-jangan saya digituin kalau saya nggak ada gitu. Betul. Nah, ya itu makanya itu namanya loyal to the absent. Lalu apa lagi?
being transparent. Jadi jangan banyak rahasia. Karena orang itu semakin nggak percaya ketika kita banyak rahasia. HP dikasih password macam-macam, kemudian ya you are as sick as your secret katanya. Kata para psikolog. Anda sesakit rahasia Anda. Semakin banyak rahasia Anda, semakin sakit Anda. Semakin kita open book, kita nggak apa adanya, nggak ada rahasia, semakin kita relax, orang pun semakin percaya sama kita. Apalagi misalnya tadi, kalau salah minta maaf. Nggak pakai gengsi walaupun sama anak, walaupun sama istri. Kalau orang lain salah, mudah memaafkan, nggak menyimpan kepahitan di hati kita. Itu tabungan emosi semua. Being kind, ya. Kalau misalnya anak bukain pintu, mungkin gendong anak, atau mungkin bukain pintu untuk istri. Being kind, just a simple kindness. Ada John Goodman itu pakar masalah pernikahan. 1 di antara 10 orang paling berpengaruh untuk urusan psychology of relationship. Kenapa dia punya namanya laboratorium cinta di University of Washington di Seattle. Saya berguru langsung dengan beliau. Dan beliau bilang, kunci hubungan yang baik itu adalah small things a lot. Jadi kebaikan-kebaikan kecil tapi sering. Itu kuncinya. Ya sekedar kebaikan-kebaikan kecil tapi sering. Nah itu harus sering dilakukan pada anak maupun pada istri. Nah, itu kalau saya teruskan udah 17, Mas. Iya. Oke. Mas, ini pertanyaan terakhir di segmen pertama ini. Kadang kita itu meyakini sesuatu itu sangat yakin, tapi nggak terjadi. Tapi di sisi lain kadang kita nggak terlalu yakin, tapi justru malah terjadi gitu. Nah, kenapa bisa terjadi fenomena seperti itu? Ya, karena hukum alam ini kan nggak peduli sama kita sebenarnya. Kalau katanya Stephen Covey gini, saya itu memetakan ada 3 madzhab ilmu pengembangan diri, Mas ya. Mungkin anggap baca ilmu ngaji Rosso ada tiga madzhab besar. Madzhab pertama itu motivasi, bahwa kalau saya pikir bisa, saya pasti bisa. Semua tergantung keyakinan saya, gitu kan. Nah, ini madzhab pertama. Saya sering menyebut tokoh utamanya Tony Robbins. Anthony Robbins ini the greatest motivator in this generation. Sampai sekarang ini motivator paling top di dunia sampai saat ini, generasi kita ini. Kuncinya dia bilang self-centered, jadi semua tergantung saya. Kalau saya yakin pasti bisa. Nah, gitu. Itu level pertama, Mas. Saya ikut training beliau sampai level trainer. Saya bisa jalan di atas api, saya jadi trainernya begitu ya. Nah, yang kedua, madzhab kedua, ini bilang, loh enggak, hidup ini pusatnya bukan saya, bukan kita, tapi hukum alam. Jadi kalau pertama namanya self-centered, yang kedua namanya principle-centered. Ini ada sunatullahnya. Dan sunatullah itu nggak peduli kita percaya apa tidak, kita yakin apa tidak. Kalau Anda melanggar ya Anda kalah. Misalnya ini lantai 22 kan, Mas. Saya bilang kalau saya pikir bisa terbang, saya bisa terbang. Saya yakin bisa terbang, saya yakinnya. Kalau Anda lompat, belum. Ya Anda terbang nyosok ke bawah. Iya terbang. Iya toh. Nah, karena sunatullah itu Anda bisa milih perbuatan Anda, tapi Anda nggak bisa milih akibatnya. Ada kereta lewat, Anda bisa milih nyebrang atau diem dulu. Tapi begitu Anda nyebrang, Anda nggak bisa milih akibatnya, ketabrak. Gitu. Itu sunatullah. Dan dalam segala bidang ada sunatullahnya. Mau nanem, bidang biologi, bidang fisika, hubungan antara manusia, dalam hal pengembangan diri, semua ada hukum alamnya. Lah patuhi itu, nggak peduli Anda yakin, nggak yakin, Anda pasti selamat. Anda langgar itu, yakin nggak yakin, Anda kalah. Nah, ini yang madzhab yang kedua. Ini Stephen Covey tokohnya. Saya dulu madzhab pertama zaman saya SMA kuliah. Anthony Robbins ya. Sampai saya kenal Stephen Covey, baru saya pindah madzhab. Yang kedua. Madzhab yang kedua ini Stephen Covey. Stephen Covey itu menarik. Ketika dia masuk ke tempat training gitu ya, biasanya dia akan ngomong gini. It was dark and stormy night. Malam itu gelap dan penuh badai. Tiba-tiba di sebuah kapal ada yang teriak, Captain, wake up, Captain. Kapten, bangun, Kapten. Ada apa? Di depan kita ada kapal yang pas di hadapan kita, di mana kalau dia nggak belok, kita tabrakan nanti setengah jam lagi. Lah suruh dia belok. Nggak mau, Kapten.
Nah terus, makanya saya bangun kapten ini supaya dia mau belok. Sini, dia bilang, hei kapal depan, kamu harus belok. Kalau enggak setengah jam lagi kita tabrakan. Dijawab dari sana, enggak, saya nggak mau belok, Anda aja yang belok. Dia bilang gitu. Kaptennya makin marah. Yeah. Kamu siapa? Saya ini kapten kapal ini. Saya apa? Jenderalnya angkatan laut apa namanya? Saya pangkatnya ini. Kamu siapa? Kamu yang harus belok. Ini perintah, dia bilang. Ini masa-masa perang, Mas. Kapal depan bilang, enggak, saya nggak mau belok. Saya nggak peduli Anda mau jenderal, mau kapten. Saya nggak mau belok. Dan saya pangkatnya cuma kelasi tingkat 2. Pangkat paling bawah. Anda yang belok. Akhirnya tambah marah kapten ini. Kamu kapal apa? Kami kapal perang. Kalau kamu nggak mau belok, tak tembak kamu. Daripada kita tabrakan. Depan bilang, enggak, saya nggak mau belok. Saya nggak perlu mau kapal perang, kapal tanker. Saya nggak mau belok karena saya mercusuar. Mercusuar nggak bisa belok. Anda yang harus belok. Nah, mercusuar itu hukum alam. Iya. Anda nggak bisa lawan. Dan dia nggak peduli pangkat Anda apa, Anda naik apa, Anda harus menyesuaikan diri. Nah itu Mas. Ya. Jadi walaupun Anda bilang, saya yakin tapi nggak terjadi. Lah, Anda siapa? Anda ngelawan hukum alam tidak? Keren. Gitu loh Mas. Jadi ya ini ada benernya juga. Kalau saya pikir bisa, saya pasti bisa ada benernya. Tapi in some extent ada keterbatasannya. Anda nggak boleh lawan hukum alam, kalah nanti. Saya yakin apapun Anda. Nah, tapi ini Mas belum selesai. Mantap kedua ini. Nah, sampai ketika saya training NLP di Sydney, di Australia, saya ketemu dengan orang namanya Wayne Dyer. Dr. Wayne Dyer itu gurunya Tony Robbins. Gurunya Anthony Robbins. Ya. Terus dia nulis buku judulnya Inspiration. Dia bilang, di madhab ketiga ini, inspiration ini God-centered. Jadi kalau yang pertama itu self-centered, pusatnya di saya, semua tergantung saya. Yang kedua, pusatnya principle-centered, hukum alam, semua tergantung hukum alam. Yang ketiga, semua tergantung Tuhan, God-centered. Makanya namanya inspiration. Inspiration dari kata-kata in spirit. In spirit, zona spiritual. Nah, di zona spiritual keajaiban bisa terjadi. Nah, kalau Anda udah masuk zona ini, udah makomnya udah di sini, lah kadang-kadang Anda boleh membypass hukum alam, tetap selamat. Nah, Nabi Musa masuk ke laut, laut yang terbelah. Nabi Ibrahim masuk ke api-apinya yang dingin. Nah, tapi pertanyaannya, apakah Anda udah di level sini? Nah, kalau belum, ya jangan berlagak gitu loh. Karena di level ini, itu kadang-kadang Anda bending, Anda membengkokkan hukum alam itu terjadi, Mas. Ya, disitulah keajaiban terjadi. Nah, ini inspiration. Nah, pertanyaan saya tadi, saya yakin nggak terjadi. Nah, iya, Anda pertama makomnya di mana? Kalau di makom yang ketiga ini, keyakinan Anda bisa membuat hukum alam yang belok. Tapi kalau Anda masih di level pertama, jangan sok-sokan lah. Patuhi aja hukum alam. Biar selamat. Sesuai dengan fase dan makom masing-masing ya, teman-teman ya. Ini menarik banget. Ini baru pertama kali kita dapat perspektif seperti ini ya. Ini pentingnya kita belajar sama Coach Faiz yang udah banyak makan pelatihan-pelatihan di top coach dunia, dan beliau nanti tanggal 20 ini ya Mas Faiz ya? 20 November. 20 November itu bikin kelas apa Mas Faiz? Abundance. Spiritual and Financial Abundance. Spiritual and Financial Abundance selama 35 hari teman-teman, dan yang daftar sekarang udah 150-an peserta lebih. Jadi masih ada kesempatan bagi sahabat-sahabat yang ingin join untuk melipat gandakan sumber penghasilan dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka datangnya melalui zona inspiration, gitu ya Mas Faiz ya? Yes. Ya, joinnya kemana? Di situ ada admin, nomor admin di bio TikTok ya, atau kemudian di kolom deskripsi YouTube Ngaji Rosok, langsung aja di WA, nanti kita arahkan ya. Baik Mas Faiz, kita break dulu Mas Faiz. Matur suwun sangat Mas Faiz. Saya tak. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ngobrol dengan Mas Ahmad Faiz Zainuddin, teman-teman semua. Mas Faiz, kadang kita melihat tetangga sukses,
sahabat kita sukses itu disuruh seneng itu nggak mudah loh. Nah, nggak mudah loh itu, Mas. Nah, gimana Mas Faiz? Apa pentingnya dalam perkembangan jalan hidup kita ketika kemudian kita senantiasa bisa senang melihat tetangga, melihat saudara kita yang sukses itu? Karena jangan-jangan yang ya, karena memang itu nggak gampang, kecuali ibu kita gitu ya, melihat anaknya sukses gitu, itu benar-benar seneng. Gimana Mas? Itu adalah sindrom SMS, Mas. Sindrom SMS. Susah melihat orang seneng, seneng melihat orang susah. Susah melihat orang seneng. Saya SMS sudah ada sekarang ya. Iya. Ya, grup. Ya, jadi ciri utama orang yang punya mental namanya scarcity mentality atau mental miskin, mental serba berkekurangan itu adalah SMS itu. Itu ciri orang yang mentalnya kekurangan? Iya. Oke. Jadi, karena dia merasa bahwa kalau orang dapat bagian lebih gede, berarti bagian saya lebih kecil. Karena kue ini, kalau dia dapat banyak, saya dapat sedikit. Mantap ini, sumpah. Kebalikannya adalah mental abundance mentality. Mental kaya, mental berkelimpahan, di mana ada lebih dari cukup untuk semua orang. Jadi kalau dia senang, nggak harus bikin saya susah. Kalau dia dapat banyak, saya pun bisa dapat banyak gitu loh. Nah, masalahnya itu katanya Mas tadi, dalam masyarakat di mana kebanyakan orang punya scarcity mentality, mental miskin, mental serba kekurangan, itu yang terjadi, serba iri dan dengki. Lihat orang seneng. Nah, makanya kita bikin training abundance. Kenapa namanya abundance, keberlimpahan? Ya karena itu. Karena kita ingin orang itu punya hati, punya mental, punya pikiran yang serba berkelimpahan. Di antara cirinya seneng lihat orang seneng dan susah lihat orang susah. Susah lihat orang susah, itu ciri-cirinya orang mental abundant. Iya, dan itu sifatnya Nabi loh, Mas. Nabi itu punya sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi berat baginya kalau lihat orang susah. Artinya beliau mental berkelimpahan, punya hati yang welas asih. Nah, tapi memang nggak gampang ini. Biasanya orang kayak gitu, kan dia punya trauma-trauma, Mas. Ada inner child atau ada trauma masa lalu, di mana dia pernah serba kekurangan, sehingga takut. Jadi insting dasarnya itu serba kekurangan karena dulunya begitu. Pernah trauma disakiti orang, pernah trauma mungkin hidupnya pernah susah. Nah, itu perlu dibersihkan. Nah, saya buat tekniknya sendiri itu di training itu saya praktekkan, bukan saya ajarkan, tapi saya praktekkan bareng dengan peserta, namanya abundance blocks clearing. Jadi hal-hal yang bikin Anda itu ngeblok keberlimpahan rezekinya itu. Itu pertama yang bikin namanya Christy Mary Sheldon dari Amerika Inggris begitu. Dia bikin training khusus hanya untuk bikin abundance block clearing. Dia identifikasi ada 24 abundance blocks. Ada 24 hal yang sering bikin orang itu susah rezekinya. 5 aja apa? 1, serba ragu-ragu. Ngambil keputusan ragu-ragu. Ya, orang ragu-ragu itu kan repot, Mas. Iya. Saman harusnya bisa mengubah nasib kalau bisa lompat dari jurang ya. Ini tempat tanah penuh harapan, misalnya di tanah penderitaan. Anda mau lompat. Itu kalau yakin harusnya bisa mengubah nasib. Tapi orang ragu-ragu gimana? Iya. Masuk jurang, mending nggak lompat kalau ragu-ragu. Iya. Paling nggak, walaupun nasib belum berubah, nggak mati kan kalau jurang. Lah makanya orang ragu-ragu itu repot. Belok kiri, belok kanan. Belok kiri, belok kanan. Akhirnya nggak belok-belok. Akhirnya berhenti di perempatan, tabrak mobil. Mending salah. Makanya bagi saya, mending orang itu salah daripada ragu-ragu. Mending punya prinsip cacing-cacing, naga-naga gitu ya. Wis pokoknya sikat aja, wis urip koyok kope, orang menang ya kalah gitu. Iya gitu. Mending kita salah, begitu salah, salah belok gitu kan. Iya. Putar balik. Tapi kalau ragu-ragu itu kan repot. Lah, tapi banyak orang memang nggak biasa mengambil keputusan sehingga dia indecisive, serba ragu-ragu. Ada lagi blame. Tadi suka nyalakan orang lain atas nasib dia. Ini gara-gara dulu ibu saya ini. Paradigmanya paradigma korban. Jadi korban terus, jadi victim mentality. Yes. Suka begitu. Misalnya yang ketiga lagi, dia
tadi itu serba iri sama orang lain. Jadi nggak suka lihat orang lain seneng. Susah melihat orang senang. Seneng lihat orang susah. Gitu. Nah itu juga abundance block, bikin kita jadi nggak berkelimpahan. Dan seterusnya ada 24 yang kita itu di training kita identifikasi, Mas. Iya. Kita minta para peserta ngisi Google Form, nanti kita cari top 10-nya apa. Iya. Para peserta dari itu kita bersihkan satu persatu. Dari hari ke hari kita bersihkan satu persatu. 35 hari, startnya jam 5:30 pagi, ya, selama 5 minggu. Dan pastikan teman-teman biasanya karena aktivitasnya berbeda-beda, Mas Faiz, aku yang hari ke-7 nggak bisa, Mas Faiz, kayak gitu tetap aman ya? Kita ada rekamannya. Ada rekaman. Rekamannya bisa Anda ikut latihan bareng sampai 1 bulan setelah selesai acara. Jadi setelah 5 minggu Anda masih bisa lihat rekaman sebelumnya selama 1 bulan lagi. Bonusnya apa, Mas Faiz? Bonusnya ada 2. 1, saya pernah ikut training namanya Secrets of Millionaire Mind dari T. Harv Eker lah. Itu saya lihat bukunya, Power of Now ya. Itu Eckhart Tolle ya. Itu T. Harv Eker, itu namanya Secrets of Millionaire Mind. Itu training 3 hari penuh pagi sampai malam di Singapura. Saya rangkumkan, Mas. Saya rangkumkan dalam 4 sesi webinar. Nah, 4 sesi rekamannya ini bisa Anda dapat. Ini kalau Anda pengen hal-hal teknis terkait bagaimana jadi milioner, step by stepnya seperti apa, itu teknis sekali itu. Itu saya kasihkan pada Anda di luar yang 35 hari. Jadi 35 hari itu nanti ada 22 kali pertemuan, Mas. Nah, ketambahan 4 bonus. Satu lagi, 21 latihan untuk meningkatkan keberuntungan Anda. Itu juga hasil penelitian ilmiah dari Inggris, dari Profesor Richard Wiseman, dan juga penelitian dari dosen saya waktu saya kuliah MBA di Inggris, namanya Profesor Cheng Wei Liu, kerjasama dengan Profesor Mark Deron dari Cambridge University. Dia meneliti ternyata selama 65 tahun ada 1979 penelitian ilmiah di 6 jurnal manajemen paling kredibel di dunia, membuktikan bahwa banyak bisnis itu sukses bukan karena CEO-nya hebat, modalnya kuat, timnya oke, ternyata hanya karena keberuntungan. Jadi luck factor. Nah, terus bagaimana? Jadi makanya daripada Anda niru misalnya Nadiem Makarim bikin Gojek atau mungkin niru orang sukses, itu susah. Mending Anda tiru bagaimana jadi orang beruntung. Lah, ada 21 latihan secara ilmiah terbukti akan meningkatkan keberuntungan Anda di 5 dimensi. Dimensi finansial, dimensi hubungan keluarga, dimensi pekerjaan, dimensi kesehatan, dan dimensi kebahagiaan. Nah, 21 latihan itu apa? Itu saya sampaikan dalam 4 kali webinar juga. Jadi detail itu latihan-latihannya. Dan itu begitu yang serba sial latihan itu, tiba-tiba mereka jadi lebih beruntung dalam 3 bulan. Nah, di 4 plus 4 ini rekaman, kita kasihkan pada Anda, daftar sekarang, maka Anda dapat ini sekarang juga. Jadi walaupun nanti trainingnya baru tanggal 20, tapi sejak Anda daftar, Anda sudah kita kasih 4 plus 4 ini. Jadi daftar sekarang, belajar sekarang. Dan sudah ada teman-teman 150 teman di grup yang udah mulai belajar sekarang karena udah mendaftar. Banyak teman-teman yang tanya biayanya 3.850.000 itu selama 35 hari Zoom tiap pagi jam 5:30 sampai jam 7 pagi, dan jika pas kelewatan nggak bisa, disediakan rekamannya ya teman-teman. Terus Mas Faiz, kalau ada yang pengen ikut tapi nggak punya uang yang bisa dipraktekkan di rumah kemarin apa Mas Faiz, supaya kemudian tetap ada efek hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu Mas Faiz, yang gratisan yang bisa praktek langsung di rumah gitu? Yes, sebenarnya jawab itu Mas. Sebenarnya harganya nggak 3,85 Mas, tapi 15 juta. 15 juta. Enggak, karena Christy Mary Sheldon itu bikin kayak gini, harganya 15 juta. 15 juta. Padahal dia cuma melakukan satu hal, membersihkan abundance block. Cuman itu doang. Di kami ada 7 hal. Jadi itu pun dengan investasi cuma 3,85. Jadi kalau itu masih ada kemahalan, ya saya justru heran.
Dari mana kemahalannya ya? Iya. Itu yang pertama. Terus Pak, kalau saya belum ada belum bisa ikut, saya ada latihan Mas. Namanya Light of Abundance. Itu semacam meditasi gitu ya. Relaksasi, visualisasi untuk menjadikan Anda ini ditimpa cahaya keberlimpahan. Itu saya lakukan pertama di India, di acara preview acara ini beberapa tahun yang lalu. Dan ada orang yang baru praktek ini Mas, itu tiba-tiba belum ikut ininya udah dapat 500 juta. Dari mana? Dari warisan yang sudah tertunda 20 tahun. Lah, seperti apa latihannya? Mending cuman kasih apa, nanti saya kasih gratisan. Jadi orang mungkin pemirsa ini linknya mungkin ngisi apa gitu Mas, atau nanti saya kasih linknya. Itu sudah saya rekam, tinggal Anda ngikuti aja. Iya. Karena nanti kita take time kalau kita latihan di sini. Iya, teman-teman bisa gabung di grup WA Ngaji Roso Peduli aja mungkin ya. Nanti bisa kita arahkan ya. Nah, oke. Ini menarik banget tahu kalau wawancara Mas Faiz itu kayak kuliah 2 semester dalam beberapa jam gitu kan. Nah, ini Mas Faiz, gimana Mas Faiz tipsnya ya ketika kemudian ada seorang istri yang kemudian dia itu menikah dengan laki-laki yang malas menafkahi gitu ya, atau kemudian tidak punya terlalu effort untuk kemudian berusaha untuk menafkahi pasangannya atau istrinya gitu. Sementara di konsep Islam gitu katanya laki-laki yang baik itu akan mendapatkan wanita yang baik, begitu pula sebaliknya gitu. Nah, ini pertanyaannya ada 2, sikap yang pas menghadapi pasangan yang seperti itu bagaimana, dan yang kedua itu kalau kemudian di konsep Islam dikatakan bahwa laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita yang baik sebaliknya, tapi kenapa dalam tataran kehidupan real, nah nggak seperti itu gitu? Gimana Mas Faiz? Ya, pertama menyikapinya dulu ya. Bagaimana menyikapi? Gini ya Pak Ibu ya, berarti ibu-ibu ini berarti ya. Gini ibu-ibu, Anda selalu punya pilihan. Jadi jangan bilang saya nggak punya pilihan Pak. Pilihannya apa? Kalau ada situasi yang tidak menyenangkan, Anda selalu punya 3 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama adalah Anda rubah orangnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sebenarnya ada kemungkinan masih bisa, tapi ya mungkin susah ya. Bisa jadi Anda mungkin nasihati, Anda ajak diskusi, Anda ajak berantem mungkin, Anda ajak ke ustadz mungkin, ya pokoknya berusaha mengubah dia lah. Misalnya pegatannya daripada kon gak gelem kerja, kan? Terus akhirnya kan dia mikir gitu kan, pakai ngancam atau nawari apa gitu, transaksi gitu, bisa aja Anda rubah orangnya ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, ya Anda yang berubah, ya kan? Anda yang berubah itu mengubah apanya Pak? Bisa mengubah cara menyikapi dia, bisa mengubah hati Anda. Yes, ono ingin saya terima lah. Lu ada teman saya kayak begitu Mas. Jadi anaknya akhirnya sama ayahnya di rumah, dan sampai sekarang sakinah wadah warahmah yang kerja istrinya. Istrinya jadi kepala cabang sebuah bank suaminya ngurus anak di rumah. Dan serasi sampai sekarang dan baik-baik saja hidupnya. Itu kesepakatan mereka. Akhirnya anaknya juga homeschooling, ya suaminya ini yang ngajari akhirnya. Jadi bisa jadi begitu. Ketika saya tanya, kenapa kamu gitu? Ya mau gimana lagi Mas? Adanya begitu, tak terima gitu. Ya, bisa juga begitu. Anda yang berubah. Dan kalaupun Anda benar-benar nggak bisa merubah, Anda masih bisa mengubah satu terakhir. Ini katanya Viktor Frankl ya, dia bilang the loss of human freedom. Kalau semua kebebasan kita itu diambil, dirampas. Dia ini kan seorang psikiater yang kemudian ditangkap sama Nazi Jerman, kemudian dibunuh semua, ayahnya, ibunya, istrinya, tinggal dia sama adiknya yang hidup. Di tengah situasi yang sangat mencekam seperti itu, di kamp konsentrasi Nazi itu, dia bilang semua kebebasan kita dirampas. Tinggal satu yang nggak bisa dirampas, your freedom to choose your attitude. Anda masih punya kebebasan untuk memilih sikap Anda. Mau marah dan dendam atau mau menerima dan berdamai.
Nah, ini berarti Anda mengubah diri Anda. Kalau ini pun Anda susah, ya Anda pergi. Ya toh? Ya sudah, win-win or no deal, kata Stephen Covey. Kalau kita nggak bisa menang-menang, ya sudah kita no deal. Kita udah nggak berurusan aja. Daripada dikorbankan. Nah, silakan Anda pilih 3 ini. Yang paling memungkinkan. Yang paling memungkinkan. Anda mengubah dia mungkin ya diikhtiari mungkin bagaimana menasihati, diajak diskusi, diancam, dia tawari apa hadiah mungkin sama gini sama akan gini mah. Datangkan ustadz atau apapun, nggak bisa, Anda yang berubah. Anda bisa nggak mengubah diri Anda, minimal mengubah sikap Anda untuk bisa berdamai dengan itu. Nggak bisa, ya mungkin bisa jalan terbaik. Dalam Al-Quran itu kan disampaikan bahwa perceraian itu abghadul halal gitu. Ini aneh, istilahnya Tuhan ini aneh. Barang halal tapi dibenci. Biasanya yang dibenci itu diharamkan. Ini enggak. Halal tapi dibenci. Lah kenapa ya? Karena it's complicated. Ya nggak apa-apa juga kalau emang harus pisah. Cuma kalau bisa ya baik-baik gitu kan. Tapi bukan berarti ketika pisah terus Tuhan salah gitu ya, memberikan jodoh itu salah gitu. Loh, lah kenapa kok salah? Kadang-kadang yang pisah itu yang terbaik. Oh, oke. Kadang-kadang jalan hidup terbaik Anda itu ya pernah menikah dan pisah. Iya toh. Loh, bagaimana kita tahu bahwa dengan pernikahan yang oke itu yang terbaik buat kita? Bisa jadi Anda akan bertumbuh jadi orang jauh lebih hebat ketika Anda memang pernah menikah dan pisah. Banyak kejadian kayak gitu. Oh, banyak. Iya. Kenapa Anda selalu berpikir bahwa yang enak itu selalu yang baik? Kan kadang-kadang yang baik itu yang nggak enak. Iya. Iya toh? Benar juga. Perpisahan, perceraian, punya anak mungkin meninggal dunia. Jadi bisa jadi itu yang terbaik buat kita. Itu yang pertama Mas ya. Yang kedua katanya di Quran itu orang baik pasti dapat orang baik, orang jelek pasti dapat orang jelek. Sementara kenyataannya saya baik kok dapat orang jelek ya. Gitu kan ya. Nah, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda GR. Bisa jadi Anda nggak baik tapi Anda nggak ngerasa gitu. Iya toh. Kan baik itu bisa bermacam dimensi Mas. Mungkin Anda baik dalam hal uang. Buktinya saya yang ngasih belanja, Mbak, keluarga ini Pak, dia nggak kerja. Oh iya, dalam hal uang Anda baik. Mungkin dalam hal yang lain Anda nggak baik di mata Tuhan gitu kan. Nah kadang-kadang kita itu GR Mas, saya dizolimi Pak, padahal dia juga zolim sama pasangannya tanpa dia sengaja. Even itu dalam pikiran gitu ya. Loh iya, kadang-kadang dia ngasih label pasangannya, dia NPD Pak, narcissistic personality disorder. Buktinya ini. Oh iya, tapi Anda jangan-jangan Anda juga begitu. Jadi kegeeran aja, merasa dia baik, orang lain nggak baik. Gitu. Jadi gitu. Tapi kalau benar-benar Anda ini orang baik, lalu kok dapat pasangan yang nggak baik, ya pasti di situ ada hikmahnya. Loh, banyak orang Mas jadi wali, itu gara-gara punya pasangan yang nggak baik. Tanyakan ke Ustadz Anda. Dulu ya, ada sahabat Nabi, mau lapor ke Khalifah Umar bin Khattab. Ini jadi presiden beliau. Mau melaporkan tentang istrinya yang nggak baik. Yang suka marah-marah, nggak jelas, suka pokoknya melakukan suami dengan tidak hormat lah. Begitu sampai di depan pintu rumahnya, mau ngetuk pintu rumahnya, dengar ada suara ibu-ibu marah-marah. Marahi presiden. Ngomel-ngomelan. Loh, herannya ini, sang presiden ini nggak bales. Tidak ngelawan lah. Iya. Sampai begitu selesai, dibukain, dok gitu. Ya Mas, silahkan. Ada urusan apa? Nggak jadi Pak. Nggak jadi. Kalau kenapa nggak jadi? Sudah kejawab. Sudah kejawab mana? Ya sebenarnya tadi mau lapor tentang istri saya yang suka ngomel-ngomel. Nah tadi saya dengar Anda diomelin sama istri Anda juga diem aja. Bahkan Anda presiden gitu. Nggak jadi, udah terjawab. Iya. Loh, ada banyak cerita Mas. Guru saya itu, ayahnya, ibunya kalau marah sama ayahnya Mas, itu sambal dirobin ke mukanya ayahnya Mas. Padahal ayahnya ini ulama yang jadi rujukan satu daerah itu. Tapi sama istrinya itu, kalau istrinya marah-marah itu beliau, ya, udah selesai. Gimana udah selesai marahnya?
Udah selesai aku tak sholat. Gitu. Nggak dibalas. Sampai anaknya ini kalau ibunya lagi marah itu takut, Mas. Iya. Dirangkul sama bapaknya, di pangku, dilus-lus. Nggak apa-apa, ibumu lagi marah, nggak apa-apa. Nanti kan juga selesai. Saya tanya, kenapa Bapak kok begitu? Bapak ini kan ulama yang dihormati banyak orang, kok sama ibu kayak diem aja nggak? Iya, bisa jadi Bapak jadi kayak begitu di masyarakat, ya karena nggak ada ibu kayak begini nih. Jadi karomahnya muncul gara-gara nggak ada isu yang Bisa jadi ulama, bisa jadi filosof gara-gara punya istri cerewet gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban saya. Keren Mas Faiz. Oke, nah terus Mas Faiz ada nggak cara gitu untuk ngecek gitu ya, untuk cek potensi diri kita ini sebenarnya bakat, karena aku dulu pernah sih dites sama beberapa guru gitu ya. Coba aku pengen ngecek kamu tuh punya bakat jadi orang kaya apa enggak gitu ya. Itu kalau Mas Faiz ada nggak kira-kira metode bahwa kita itu sebenarnya punya bakat jadi orang yang kaya secara finansial, cukuplah semuanya ya, bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, bisa nyekolahkan anak, punya tabungan, investasi dan seterusnya. Nah itu ada nggak Mas metodenya? Ya, jadi kalau bakat saya kira ada ya. Paling gampang yang ngecek itu punya scarcity mentality atau abundance mentality. Kalau orang dari kecil abundance mentality bakat kaya biasanya. Oh iya. Tapi kalau dari lihat modelnya kayaknya scarcity mentality ya bakat miskin. Itu yang pertama. Tapi yang kedua Mas, bakat itu bukan akhir. Dia bisa berkembang, bisa dia juga bisa layu. Iya. Oh bisa layu juga. Lo bisa layu, Anda punya bakat tapi nggak ada kembangkan dan layu. Iya. Anda nggak begitu punya bakat tapi Anda asal, terus lama-lama juga hebat. Anda punya bakat dan asal tambah hebat, gitu. Jadi saya termasuk orang yang nggak begitu suka dengan tes-tes yang itu membatasi kita. Oke. Kamu itu begini, makanya kamu begitu. Ya udah, hidup akan begitu terus. Saya nggak suka. Karena saya percaya dengan sebuah penelitian di bidang neurologi bahwa kita itu punya yang namanya brain plasticity. Bagi kita itu masih bisa berubah terus. Bahkan ada penelitian yang lain, personality itu situasional, Mas. Jadi kepribadian kita itu tergantung situasi. Kalau di tengah teman-teman kita begini, di depan istri begitu, di depan orang banyak begitu, orang bisa berubah-berubah. Artinya nggak ada yang fix. Kita harus punya growth mindset. Jadi kalau kata Carol Dweck itu peneliti dari Stanford University, pembeda utama kita akan sukses apa tidak adalah kalau kita punya growth mindset. Bahwa kita bisa terus bertumbuh. Bukan fixed mindset. Aku udah kayak gini, aku udah nggak bakat, aku wis balungan kiri, aku tulang miskin, nggak mungkin, nggak bisa. Anda berarti fixed mindset. Itu prediktor utama orang gagal dalam hidup adalah kalau kita punya fixed mindset. Sementara kalau kita growth mindset, iya aku sekarang masih sering gagal, tapi aku masih bisa berubah. Aku bisa mungkin aku nggak punya bakat kaya, tapi aku masih bisa mengasah untuk bisa lebih kaya. Anthony Robbins lah ya. Ya. Mbak Laksmi katanya gini Mas Faiz, aku lagi di fase belajar tidak marah-marah Mas Faiz. Alhamdulillah selalu damai, finansial tidak sulit. Itu ada implikasinya Mas Faiz ya? Oh iyalah. Oke. Iya mesti Mas. Semua emosi negatif itu bikin kita jadi susah. Ya finansial susah, hubungan susah, bahagia susah. Ya apa emosi negatif yang paling powerful? Tadi itu marah. Kemudian apa? Rasa bersalah. Kemudian iri, dengki itu. Sampai di Quran itu hasidin idza hasad, kita diminta berlindung dari orang-orang yang suka iri dengki sama kita. Saking berbahayanya iri dengki. Jadi ya memang sangat terkait Mas. Iya. Makanya langkah pertama untuk abundance itu kita bersihkan dulu abundance blocknya. Itu bisa 10 hari sendiri kita sambil ada latihan yang lain, tapi juga tiap hari kita masih bersihkan terus. Praktik langsung ya teman-teman ya, mulai besok tanggal 20 November. Oh iya Mas, apa sih Mas bedanya kelas spiritual financial abundance dengan total solution, Chef Total Solution itu? Kan kalau Chef Total Solution itu kalau nggak salah tanggal berapa? 30? Tanggal 30 November. 30 November, 2 hari kah? 2 hari penuh. Online offline ya? Online offline bisa milih.
Bedanya sangat jelas ya. Kalau Anda lebih butuh healing, punya banyak masalah emosi, Anda lebih butuh untuk bagaimana bantu orang lain healing, Anda lebih butuh untuk masalah keluarga, Anda ikut yang Total Solution. Oke. Tapi kalau Anda butuh untuk uang dan juga pencerahan spiritual, itu di Abundance. Kalau Anda butuh dua-duanya, harus ikut dua-duanya. Karena sebenarnya ini kayak dua sayap, Mas. Ini sebaiknya jangan milih. Bukan either or, tapi harus and. Tapi harus dua-duanya. Kenapa? Karena Anda juga susah bisa punya financial abundance kalau Anda masih punya banyak PR. Luka-luka batin yang belum selesai. Keluarganya belum selesai. Itu juga susah, Mas. Sementara Anda keluarganya oke, tapi nggak punya uang, juga banyak orang susah. Jadi makanya perlu dua-duanya. Dan kita pernah lakukan bundling ini di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, itu kita gabungkan dua ini, Mas. Karena memang stylenya beda. Kalau Abundance itu latihannya tiap hari, tapi cuma 1,5 jam, 2 jam. Tapi tiap hari, sama 5 minggu. Sementara TS itu cuma 2 hari, tapi full day, pagi sampai malam. Yang satu intensif, total immersion. Yang ini adalah keberlanjutan, konsistensi. Nah, begitu digabungkan di bulan Ramadan itu, orang-orang yang ikut bundling ini, itulah, Mas, yang kelas yang menghasilkan 30 miliar. Ya ketika bundling itu, ketika dua-duanya digabung. Begitu cuma salah satu jadi pincang. Jadi saya kalau boleh menyarankan teman-teman, Anda ikut dua-duanya. Kalau Anda merasa rugi, Anda tempiling saya. Loh ya, karena saya nggak ingin orang rugi, Mas. Insya Allah kita udah 19 tahun nggak begini, Mas. Udah puluhan ribu. Kalau kita ini nggak bener kan pasti berhenti. Mantap, teman-teman. Tempeling Mas Faiz kalau rugi ya, untuk bundling. Jadwalnya tanggal 30 November sama 31. 30 sama 1 Desember. 1 Desember, 30 November itu sampai 1 2 hari sebelum kita ke Singapura ya.